Salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Kenono. Wah, beberapa waktu ini lagi heboh ya mengenai kisah seorang pria yang memancing dan mendapatkan ikan emas seberat 15 kg. Yang heboh itu bukan ikannya, bukan pula beratnya atau besarnya ukuran itu. Namun yang membuat heboh adalah ikan itu ikan emas dan didapatkan dari sebuah danau yang cukup terkenal dengan sejarah Samosirnya. Yap, danau itu adalah Danau Toba. Mengapa bisa sampai seheboh itu? Saya yakin Anda di sini semuanya sudah tahu mengenai legenda Samosir, bukan? Di dalam legenda disebutkan bahwa ada seekor ikan yang mendiam di sungai ditangkap oleh seorang pria. Ketika hendak dimasak, tiba-tiba ikan itu berkata, kalau dia adalah seorang wanita yang menjelma menjadi ikan. Jika dibiarkan hidup, maka dia bersedia untuk nikahi dengan syarat tidak akan mengungkit-ungkit masa lalu si ikan tadi. Hingga suatu ketika, karena kesal si bapak mengatakan kalau si anak itu adalah anak ikan, mengadulah si anak pada ibunya tersebut. Lalu terjadilah hujan petir selama berhari-hari hingga membuat area itu menjadi Danau Toba. Nah, dari legenda inilah muncul kepercayaan bahwa di dalam Danau Toba ini terdapat makhluk jelmaan dari jelmaan ikan itu. Hal inilah yang menyebabkan berita mengenai ditangkapnya ikan mas seberat 15 kg itu berkaitan erat dengan hal-hal mistis yang mungkin akan terjadi jika ikan itu benar-benar diambil dan tidak dikembalikan ke tempatnya yang semula. Ditambah lagi dulu pernah ada kejadian serupa, yaitu seseorang menangkap ikan emas di sana dan tidak dikembalikan lagi. Kemudian terjadilah bencana berupa tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun. Saya yakin Anda juga pernah mendengarnya, bukan? Karena peristiwa ini cukup ramai diperbincangkan di beberapa media. Apakah itu dikarenakan ikan emas yang ditangkap atau memang karena human error saja? Anda bisa menulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah nanti. Dan untuk korban dan juga keluarga yang ditinggal dalam peristiwa tersebut, mari kita doakan bersama menurut agama masing-masing supaya ditabahkan keluarganya dan ditempatkan di tempat terbaik untuk korban di sisi Tuhan Gusti Yang Maha Kuasa. Baik, kita lanjutkan. Lalu bagaimana saya menanggapi peristiwa ini? Apakah itu benar adanya atau bagaimana? Nah, di sini saya ingin kita semua membuka pikiran bersama untuk membahas mengenai masalah ini. Saya tidak akan mengatakan bahwa ini hanya mitos, bukan sesuatu yang nyata. Saya juga tidak akan mengatakan itu hanya kebetulan semata atau hal-hal lain yang mungkin akan membawa perdebatan. Di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa dunia lain itu ada. Dan dunia lain itu terkadang memang bersinggungan dengan dunia nyata yang kita tempati atau tinggali ini. Di mana peristiwa ini bisa jadi menyebabkan peristiwa-peristiwa aneh dan juga mungkin sulit untuk diterima oleh akal sehat kita sebagai manusia. Seperti contohnya, seperti di daerah Jepara sendiri, di mana di sebuah jalan yang sering sekali terjadi kecelakaan. Ternyata di sana itu ada kepercayaan masyarakat adanya kegoiban berupa watu ngaleh atau batu yang bisa berpindah tempat. Batu inilah yang sering membuat orang-orang jatuh hingga menelan korban jiwa di tempat tersebut. Sebenarnya itu bukanlah watu ngaleh, batu itu sebenarnya sudah ada di sana, tepat di tempat itu. Hanya saja ada waktu-waktu tertentu di mana batu goib itu muncul ke permukaan dunia manusia karena keberadaannya terkadang ada dan terkadang tidak ada. Inilah yang membuat batu itu disebut watu ngaleh atau batu yang suka berpindah. Begitu pula peristiwa yang terjadi di Danau Toba, termasuk munculnya ikan mas yang kalau terpancing dan tidak dikembalikan maka bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi jika ikan emas itu memiliki ukuran yang tidak wajar seperti ikan emas pada umumnya. Pasti sangatlah aneh, bukan? Namun yang pasti kita sebagai manusia itu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Kita sebagai manusia biasa hanya dapat melakukan yang terbaik dan selalu berhati-hati ketika bertindak. Karena di dunia ini tidak hanya makhluk nyata saja yang tinggal, namun ada pula makhluk dari dunia lain pun tinggal di sekitar kita, di dekat kita semua.
Jadi untuk masalah ini saya ingin mengatakan kepada Anda semua untuk selalu waspada dan selalu berhati-hati dalam bersikap, berperilaku dan juga berbicara. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Kenono.